Pemirsa, sebelum wafat, salah satu lagu yang menyita perhatian publik juga adalah Pamer Bojo. Berikut cuplikannya. Mas Pur, meskipun saya sendiri tidak mengerti dari lagu-lagu Mas Didi Kempot, namun suaranya dan penghayatannya ini memang sangat bisa membawa emosi orang. Memang di setiap konsernya banyak yang seperti itu, Mas Pur, yang sampai nangis, kemudian berteriak, joget, bahkan nangis tapi sambil joget gitu. Ikut menghayati begitu ya. Mas Pur, sudah terhubung kembali, baik. Ya. Mas Pur, tadi kita sempat terputus. Saya sendiri tidak terlalu mengerti dengan lagu bahasa Jawa yang dinyanyikan oleh Mas Didi Kempot. Namun emosi dan sihir dari suaranya itu sangat bisa mampu membawa masyarakat atau penontonnya terhanyut. Ya. Memang sejak dulu Mas Didi itu mampu menyihir penonton seperti itu? Iya, saya termasuk mungkin penggemar lagu Mas Didi dulu ya. Saya juga generasi yang sebelumnya itu yang menyebut diri Kempoters itu yang kalangan tua. Mungkin sebenarnya saya ada di kelompok itu. Saya sudah akrab dengan lagu-lagu Mas Didi Kempot, dan kebetulan saat ini saya masih bersama beliau dan saya jadi agak tahu bagaimana penerimaan anak muda terhadap lagu-lagu Mas Didi. Itu yang saya rasakan. Baik. Yang fenomenal dan kontroversial dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia yang disebut Sobat Ambyar, yaitu lagu dari Pamer Bojo yang bisa
ya interaktif dengan penontonnya begitu Mas Pur, Cendol Dawetnya. Itu ide dari mana sebenarnya? Apakah yang membuatnya Mas Didi sendiri atau dari penggemarnya? Atau spontan pada Ya. saat manggung gitu? Gini, kalau fenomena Cendol Dawet itu gini, lagunya Mas Didi itu kan banyak di cover banyak orang, Ya. banyak penyanyi gitu, penyanyi yang terkenal sampai yang katakanlah baru naik daun gitu. Nah, Cendol Dawet itu ada seorang penyanyi dari Boyolali, nggak jauh dari Solo gitu. Itu yang kalau dalam istilah Jawa itu namanya senggaan. Jadi di sela-sela lagu itu ada senggaan, itu yang Cendol Dawet itu. Itu kayak semacam isian gitulah. Nah, itu munculnya dari situ. Awalnya Mas Didi nggak terlalu nyaman dengan itu. Oh, Tapi gitu. ketika ternyata di mana-mana orang menyukai Cendol Dawet itu, akhirnya Mas Didi menurut saya sih menyerah, akhirnya menerima itu sebagai kenyataan, ya itu bagian dari respon positif dari penggemarnya. Baik, Mas Pur, sejak kapan sih Mas Didi ini mulai dikenal di kalangan anak-anak muda dan milenials yang akhirnya menjadi sobat ambyar yang mengikuti hampir setiap konsernya Mas Didi Kempot? Kalau ini penilaian subjektif saya ya. Kalau kemunculan sobat ambyar ya jelas itu baru setahun yang lalu. Tapi fenomena orang mengenali lagu Mas Didi, anak-anak muda maksud saya, itu sudah agak lama, mungkin 4 sampai 4 tahun sebelumnya. Karena lagu Mas Didi itu di-cover oleh beberapa biduanita terkenal kita lah. Biduanita terkenal kita, ada 2 nama sosok terkenal dan juga beberapa penyanyi lagi yang mengcover rame di YouTube, di media sosial dan semacamnya. Nah, ketika setahun yang lalu itu muncul fenomena sobat ambyar, orang baru tahu, oh ini ternyata lagunya Mas Didi, ini ternyata lagunya Mas Didi. Karena selama ini nggak tahu. Pikirannya itu lagu ciptaannya anonim atau apa, kira-kira semacam itu. Mas Pur, beberapa tahun belakangan ini Mas Didi sering diundang ke acara musik yang hits di kalangan anak muda, yang hype di kalangan anak muda. Iya. Respon beliau seperti apa ketika pertama kali diajak untuk konser atau manggung di acara yang sangat hype di kalangan anak muda? Oh, sangat bangga sekali. Saya kebetulan termasuk bersama teman-teman komunitas kami di SBI ini, itu yang kami mengklaim pertama kali itu eksperimen Mas Didi konser di sebuah hotel bintang 5 di ballroom gitu. Awalnya Mas Didi ragu, tapi saya yakin anak muda saya yakin juga akan nonton, orang tua itu jadi punya ruang, karena Kempoters atau orang-orang tua itu nggak mungkin lagi nonton di lapangan karena alasan kesehatan macam-macam lah itu. Nah, ketika kemudian kayak dipanggil di Synchronize, tampil di panggung utama, itu Mas Didi bahagianya minta ampun, dia seneng karena anak-anak muda yang dia hadapi gitu. Baik, sempat ada cerita unik atau tak terlupakan tidak sih Mas Pur dari Mas Didi terkait hubungannya dengan penggemarnya, khususnya sobat ambyar? Ya, yang pernah saya lihat itu, yang saya saksikan sendiri, jadi ada penonton di depan gitu kan, waktu itu kalau nggak salah lagunya Kalung Emas, itu dia megang botol gitu, isinya minuman keras gitu, dia minum lenggak gitu, dia nyanyi dengan ekspresif dan nangis gitu. Mas Didi istilahnya, bercanda aja, kalau orang Jawa bilang gojeki gitu. Ngopo mabuk gitu. Gitu aja nangis, saya tetap joget kayak gitulah. Itu yang menurut saya itu luar biasa gitu, pesona semacam itu bagi si penontonnya juga seneng banget kan disapa seperti itu. Baik, Mas Pur, ini kan kepergian atau wafatnya di Kempot termasuk mendadak begitu. Apakah ada rencana-rencana yang belum sempat terrealisasi oleh Mas Didi Kempot? Ada, salah satunya kan rencana kan mau ada konser besar di GBK ya. Rencana Juli, karena kemudian ada corona ini, kemarin sempat diumumkan akan diundur di November. Tapi kalau secara umum banyak Mas Didi sendiri cerita ada kira-kira 20 sampai 22 job manggung yang di reschedule sejak corona merebak, mulai akhir Februari sampai sekarang itu. Baik, Mas Pur, selama karir Mas Didi sebagai musisi campur sari, apa sih yang masih belum
terrealisasi yang masih belum beliau wujudkan, atau rencana ke depannya saya ingin buat kolaborasi dengan siapa, atau mengemix campur sari dengan musik tertentu, kolaborasi dengan musisi Indonesia maupun luar negeri yang sangat beliau nantikan? Kalau itu sih enggak sih. Yang jelas selama work from home ini, selama rame corona ini, Mas Didi itu menelurkan berapa Ojo Mudik, sebelumnya ada Tombo Teko Loro Lunga, terus ada Konco Kentel, dan satu lagi yang rencananya itu duet dengan Yuni Syara. Mas Didi sempat cerita pengennya nanti bikin video klipnya itu pengen di Mangkunegaran. Tapi kalau secara umum Mas Didi itu yang cita-citanya belum kesampaian. Mas Didi pengen punya satu karya monumental yang sering dia sebut adalah saya pengen punya lagu seperti kebiar-kebiarnya almarhum Koblo. Itu yang sering diceritakan Mas Didi. Baik. Terima kasih Mas Pur, sahabat Didi Kempot sudah berbincang bersama kami di Anyu Sore. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Maestro Campur Sari Indonesia.